lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kasih sayangnya kepada kita semua sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini kita lanjut pengajian kita untuk kitab Tanwir Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Pada menyatakan hal datang susah dan payah dan dicela pada ketika sudah dapat rizki itu yang sebenarnya dicela itu bakhil dan syuk, maka terbit keduanya daripada kurang yakin dan tiada percaya kepada Allah Ta'ala. Maka sungguhnya mencelakan bakhil itu Tuhan di dalam Quran setengah daripada firman-Nya, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'riduna fa'aqabahum nifaqa fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'adudu wa bima kanu yakzibun. Wallahu alam. Dan setengah daripada mereka itu seorang yang berjanji ia akan Allah Ta'ala, demi Tuhan, sungguhnya jika mengasihi ia akan kami daripada kurnia harta, niscaya kami keluarkan zakat sedekah itu, dan jadilah kami daripada orang yang soleh. Maka manakala mengasihi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada kurnianya, bakhil mereka itu dengan mengeluarkan zakat dan berpaling mereka itu daripada janjinya dahulu, dan mereka ingkar daripada janji mereka itu. Tuan-tuan dan puan-puan, maksud dari yang sudah saya bacakan tadi itu pada menyatakan hal susah dan payah dan dicela pada ketika sudah dapat rizki. Jadi pada ketika dapat rizki ini maksudnya susah dan payah juga kita menghadapi situasi itu susah dan payah. Artinya begini tuan-tuan. Misal begini, kalau menurut ini sebelumnya nih gitu. Ya Allah, mungkin dia bermunajat. Bernazarlah dia. Bukan nazar dalam artian syarak ya. Berjanjilah dia sesuatu. Saya tak ada cerita ini soal tingkatan sini, tingkatan sana atau ini. Tapi dalam proses keterangan ini saya mencoba untuk menjelaskannya. Yang pertama tadi itu dia berusaha untuk meminta dari ketiadaan. Minta nih, kita dalami lagi meminta. Meminta dengan janji. Kalau engkau kasih ya Allah, aku akan tidak bakhil, akan sedekah, akan bayar zakatnya dan sebagainya. Ini ceritanya belum ada nih. Tadi hanya meminta. Muncul lagi dah di bawah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, dari dua peristiwa ini apa yang kita lihat? Sesungguhnya
kita tuh tak percaya kepada Allah terhadap apa yang menjadi sifatnya. Nah, itu dia. Sifat Allah kan beri rezeki. Sifat Allah kan Rahman Rahim. Tak percaya, Pak. Kenapa tak percaya? Karena minta. Mungkin nggak percaya. Tambah nih, dibalik itu nggak percaya. Dalam hati nih, kalau kau kasih Allah, aku nanti jadi ini. Kita nggak usah setelah dia dapat. Tonton dan perempuan tahu kan, setelah dia dapat akan apa yang terjadi. Jadi saya mengatakan, apa yang kamu buat itu yang kamu dapat. Maka, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat sekarang ini memang dari proses yang kita buat. Bukan tuh ujub-ujub itu bisa ada. Intip dulu. Misal yang saya ini kasus ini misalnya. Apa namanya? Yang di sini tuan-tuan sudah dengarkan tadi bahwasanya kalau dia udah dapat rezeki dia lupa akan janjinya. Ya kan gitu. Apakah perasaan, apakah perbuatan itu terjadi pada saat itu? Gitu loh. Perbuatan itu terjadi pada saat dia melihat uang itu atau rezeki itu. Kalau menurut saya tuan-tuan dan puan tidak. Ini ada rentetan sebelumnya. Kenapa? Karena dijelaskan di ayat tadi bahwa memang pertama dia meminta kepada Allah. Kalau dalam kaji hakikatnya, kaji ini meminta saja dia sudah tak yakin. Termasuk kalau kata Tuan Guru ini kita tidak cerita soal kamu sudah derajat ini, kamu sudah mengalami tidak. Saya hanya menjelaskan. Meminta saja sudah tak yakin dia. Ya salah lah Tuan. Namanya kita derajat kita masih ini. Saya nggak bicara itu. Saya hanya bicara ketika engkau meminta kepada Allah maupun apapun tingkatmu bahwa dalam kaji tauhidnya, dalam perasaanmu kau tak meyakini bahwa Allah itu Maha Kaya. Kau tak yakin bahwa Allah itu menghidupimu. Udah, minta aja. Saya ulang-ulangnya nih. Udah, meminta dengan apa tadi memintanya? Dengan menyogok. Kalau kau kasih ya Allah, nanti aku akan mengeluarkan sedekahnya. Kalau kasih ya Allah, aku akan mengeluarkan zakatnya. Kalau kau kasih ya Allah, aku akan nyumbang untuk anak yatim. Kalau kau kasih ya Allah, aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Diancamnya Allah Ta'ala lagi. Disogoknya Allah Ta'ala. Ini kan menunjukkan semakin jauhnya perasaannya kepada Allah Ta'ala itu. Udah, ketika ini dia lakukan, wajar. Begitu dia dapat rezeki, lupa kepada Allahnya. Lupa. Ketika dia dapat rezeki, yang dia lakukan adalah untuk hal-hal yang tidak kepada jannah Allah Ta'ala ini. Karena dari awal memang dia sudah nggak kepada Allah Ta'ala gitu. Yang dibawanya kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya adalah kepentingannya. Kan gitu. Jadi Tuan Acun kita nggak boleh minta. Saya nggak bicara boleh atau enggak. Saya nggak bicara ini. Saya hanya bicara bahwa tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita intip kalau kita meminta. Tuan Acun mintalah aku. Dia kan nggak percaya sama saya. Beri dia. Harus diminta baru saya kasih. Nah gitu. Coba saya misalnya sama Tuan Haji atau siapapun. Saya yakin nggak diminta pun ini yakin dia punya sifat untuk mengasihi. Keyakinan itu kan perlu. Pengenalan itu kan perlu. Tauhidnya namanya. Kenapa terjadi proses meminta? Karena kita nggak yakin. Karena adanya jarak kepada Allah Ta'ala itu.
Karena adanya lemahnya. Yang kedua karena terlalu kuat diri awak. Terlalu kuat wujud diri awak. Terlalu kuat awak, ndak awak saja dibela. Ndak awak saja dimenangkan. Susah awak juga mengeluh. Berada juga awak lantam. Jadi pernah kita melihatnya gitu. Di mana Allahnya di situ? Tak ada. Coba kita bayangkan. Kalau susah dia terima dengan kesusahannya berarti dia dekat pada Allah Ta'ala. Kalau dia susah, jeripayah, ngeluh dia. Karena keluhannya itulah maka dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Karena situasinya itulah muncul kata Allah Ta'ala. Kalau nggak ada situasi itu nggak kepada Allah dia. Jadi berjarak. Jadi harus ada ini dulu baru kepada Allah Ta'ala. Bagus, nangis. Mantap. Ya Allah, khusyuk. Cuma nanya kun ya Allah. Parah kali ya kun ya Allah. Makan pun belum misalnya. Atau dalam perasaannya. Gimana kun ya Allah? Memang harus diadu. Tapi kan kebanyakan dari kita ini kan ini aja buahnya. Yang kita dua kan. Untuk proses ngelobi dan meyakinkan lagi. Yang pertama, dia meminta untuk mengasih pekerjaannya. Tak yakin dia. Kalau Tuhan kasih lagi, nambah lagi dia. Masuk level 2-nya. Nanti saya kasih Tuhan sesuatu. Ada lagi nanti di balik itu lagi. Tapi proses saya sama yang saya minta itu terjadi ketidakyakinan. Karena saya minta. Belum lagi kau kaji tauhidnya begitu kau minta kau yang ngatur aku kata Allah Ta'ala. Tahu salah habis itu kita kan. Kan mengatur Allah Ta'ala itu artinya meminta. Walaupun baik sekalipun. Jadi makna ndak kepada Allah dalam saya pahami sampai sekarang ini. Itu dia ndak kepada Allah tuh yang ndaknya awak. Nah gitu. Kalau bisa ndak kepada Allah itu pun tidak Tuhan katanya. Maknanya terlalu luas itu. Sangat dalam itu. Tapi yang bisa saya tangkap dengan apa yang saya rasakan sekarang ini justru itu juga sama aja kita tidak mengatur Allah Ta'ala. Begitu kita sudah ngatur Allah Ta'ala berarti kita tak yakin sama dia. Begitu kita tak yakin sama dia, jauh lawas sama dia. Tak betul tak kenal macam lah itu semua udah. Yang terima aja kan payah. Berubah nanti perasaan awak nih. Dibuat Allah lah sesuatu kejadian. Berubah nih tak sedap nih. Tak sedap kali perasaannya. Dia pengen sedap aja. Ngadu dia kepada Allah Ta'ala. Dimintanya Allah Ta'ala itu merubahnya. Diaturnya Allah Ta'ala itu seenaknya untuk merubahnya. Ada yang salah. Dibilang guru-guru kita itu. Kalau kau ada perasaan begini, ketika kau duduk tafakur, perasaan kau pun nggak akan hilang katanya. Banyak pun kau berzikir, banyak pun ini. Yang perlu kita intip kan sebetulnya itu kan proses apa dia? Proses ketika kita bertafakur, kita sudah menentukan bahwa ya Allah lepaskanlah yang tak enak dalam perasaanku ini. Ya kan? Tapi kalau dia serahkan kepada Allah, yang terjadi kan hubungannya kan kita kepada Allah nih. Bukan kepada perasaan yang lagi awak hadapi, yang awak alami. Kan itu nih. Maunya kan gitu dia. Tapi kalau ada perasaan awak gundah gulana misalnya, dan cepat-cepat kita minta Allah ngerubahnya. Waktu itu kita berada di perasaan itu. Bukan berada di rasa Allah itu. Sehingga apa? Sehingga kita minta Allah lah untuk merubahnya. Sehingga kita minta Allah lah untuk menjadikan satu perasaan yang tidak gundah. Dua-duanya yang nggak bukan Allah, yang nggak mau Allah. Makanya Allah tuh sayang, maka Allah tuh baik. Benar. Makanya dia tahu yang kau minta kan bukan aku juga gitu loh. Walaupun baik menurut nafsumu. Jadi karena dia men-setting kita gini nih. Sebetulnya kalau perbuatan Allah Ta'ala ini kan dia udah buat nih tuan-tuan dan puan-puan. Datang kita kan menyangka-nyangka. Ini nggak ada di wilayah ini. Dia tetap dengan perbuatan dia. Dia tetap dengan setting dia. Dia tetap dengan
apa dia gitu. Kita masuk di tengah. Yang menilai-nilai, yang ganggu-ganggu, yang apa ini nggak ada. Makanya yang bisa dirasakan itu adalah kalau kau rasa nafsu, rasa kau di tengah. Rasa kau menilai Allah, rasa kau menyangka Allah, rasa kau macam lah. Nggak tembus kita kepada rasa Allah itu. Ketika kita rasa Allah itu tembus, maka kata guru-guru kita, oh ini rupanya rahasia Allah. Kan itu. Ketahuan. Tapi kalau di tengah ini kan menyangka dia. Baik, buruk, begini lagi. Ini nggak ada di tengah ini. Ini nggak ada. Yang ada dia ini. Maka tembuslah kemari. Ketika kita meminta, nggak ada. Karena sudah ditetapkannya gitu loh. Mau apa lagi? Mau pakai nyogok lagi? Ya di tengah. Yang di sini nih, di tengah ini, di akal nih. Nah gitu. Bahkan berat kan? Kenapa? Beratnya kenapa? Karena kita belum bisa kepada Allah Ta'ala itu. Tapi minimal tuan-tuan dan puan-puan, dengan kita menilik pelan-pelan, dengan apa, kita pilih lah. Sebetulnya yang mau kita perjuangkan dalam hidup ini itu adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah Ta'ala itu, atau memang kita perjuangkan diri awak nih. Jadi ada dua. Ya Allah balikin, kata slang kan, balikin hati gue seperti dulu lagi. Ada hatinya enak. Guenya kan gitu, sayanya kan tetap sayanya nih. Bukan Allahnya tuh. Maka kata guru waktu saya berapa malam yang di sana, berapa kali ngomong itu, intinya ya memang kita ini sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan, gimana ya? Oh, dibilangnya apa namanya? Antara apa ya? Apa namanya? Kalau kau ada sesuatu, lantas perasaan kau berubah, kan gitu. Jadi macam mana caranya? Dia nggak sarankan, doalah untuk balikkan perasaan itu ke yang awalnya. Enggak. Tonton, lihat, terima perasaan itu seperti apa. Jangan ada sesuatu, permintaan apapun untuk merubahnya. Karena kalau kita meminta untuk merubahnya, berarti kita tidak ikut skenario Allah Ta'ala. Sakitlah Tuhan kalau lagi sakit. Enggak apa-apa. Kau tontonlah sakit itu, kau rasakan sakit itu, bahwa sakit itu juga bagian dari perbuatan Allah Ta'ala. Asal ke Allahnya enggak apa-apa. Pokoknya asal ke Allah enak nih. Ini enak nih. Nah, jadi tuan-tuan balik ke kaji kita yang tadi ini. Sesungguhnya memang saya tadi menyampaikan bahwa apa yang terjadi sampai dia mengingkari, sampai dia setelah dia dikasih Allah rezeki, dia tidak sesuai dengan komitmen dia tidak sesuai katanya janjinya dia itu mau dikasihnya lah sesuatu, baiklah dia. Sebetulnya itu yang salah siapa? Nggak dikabulkannya, nggak terrealisasi sama dia. Mana yang benar? Ya benar itu. Kenapa dia benar? Karena janji awalnya nggak benar. Kalau janji awalnya benar ya jadi dia benar gitu. Maksudnya gini, ketika janji awalnya itu adalah memang mau dikasihnya, akan dikasihnya kebenaran itu. Karena waktu janji awal itu nggak benar, ya nggak benar dibuat Allah. Apakah waktu itu kau memang berjanji untuk wujud dirimu, untuk kamu. Jadilah ini, kata Allah Ta'ala. Hebatlah kau daripada aku lagi, ya aku jadikan. Kalau mengintipnya saya begitu. Mengintip perbuatannya itu begitu. Tapi bagi siapa ini tak terintip dia bahwa yang awalnya itu adalah permainan nafsunya. Yang kedua, mau dibenarkan kepada Allah itu, dia tetap permainan nafsunya lagi. Nafsunya apa? Sifat nafsu itu apa? Bohong. Gak mau. Jadi kan ketemu ini. Kalau dilihat. Ini agak sulit nih. Tapi kalau dari awal dia tetapkan kepada Allah Ta'ala, dia nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada meminta, nggak ada berjanji, lihatlah perbuatan Allah Ta'ala itu, terus dia sana, ketika dia dikasih rezeki dan sebagainya, dia lihat lagi, enak ngelihatnya tempat Allah Ta'ala. Kalau ini kan cukup dia bilang, ketika kau meminta, bahkan kau berjanji,
tapi setelah dapat harta kau ingkari, katanya. Kan sudah nyambung tuh sebetulnya. Nafsu ketemu nafsu. Kalau dia praktekkan itu, gini, kalau dia benar dipraktekkannya janjinya tadi, nggak ketemu gitu. Karena itu perintah Allah Ta'alanya. Sedangkan awalnya dia perintah nafsunya. Jadi ketemu nih, dia janji dengan nafsunya, dia ingkari juga dengan nafsunya. Kalau dia pandai ngelihatnya, sebetulnya Allah sayang di situ. Karena kau pakai kau punya kan nggak jadi, gitu loh. Karena kau berjanji, kau pakai nafsumu, maka kau ingkari. Kan nengoknya ke situ tuh. Berarti kan kaunya ini. Jadi kepada Allahnya macam mana? Tuan-tuan dan puan kita kan banyak bermain di situ dia. Di wilayah itu. Meminta kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Meminta dan sebagainya. Yang susah itu kan menerima apa adanya. Berjalan apa adanya. Kenapa diperintahkan kita harus menerima apa adanya. Sampai kata Tuan Guru Tafakur dan sebagainya pun harus jangan macam-macam. Biar tahu, biar dalam ketenangan tuh tahu kita mainannya siapa. Kalau sudah ada proposal lawa masuk, berarti nggak ketahuan, ketutup terus dia tuan-tuan dan puan-puan. Ketutup terus. Walaupun dalam proses permintaan itu cantik, lembut, nangis. Tapi tujuan awalnya apa? Karena kita nggak bisa menerima apa yang ditetapkan Allah waktu itu. Waktu itu apa ketetapan awak? Susah engkau. Waktu itu apa ketentuan awak? Senang engkau. Tapi ketika susah yang kau rasakan susahnya, ketika senang kau rasakan senangnya. Makanya engkau terjebak kepada dua kutub itu. Waktu kau susah, bukan kau rasakan aku. Waktu kau senang, bukan kau rasakan aku. Jadi sebetulnya kita ini mainnya di susah dan senang. Buah dari susah, merasakan susah itu adalah kita tekun kita beribadah kepada Allah. Rasa dekat kepada Allah. Tapi karena kesusahan. Tekunnya berapa kali gitu loh. Kalau kata kawan saya, sholatnya bisa jadi nambah rakaatnya. Karena dalam keadaan tertekan. Tapi kalau dia bisa menerima, biasa aja lagi, nggak ada masalah gitu loh. Santai, biasa. Dalam kesusahan biasa. Nggak kena dia. Berarti hati pikiran perasaannya apa? Dipelihara Allah, kena kepada Allah. Senang pun gitu. Biasa aja dia. Nggak ujun, nggak sombong, nggak lantam, nggak apa gitu. Biasa aja. Berarti waktu dia senang, hati pikiran dan perasaannya dipelihara Allah, dilindungi Allah. Kan itu aja ukurannya. Tapi kalau kita masuk ke judul-judul ini, itu aja. Nggak payah-payahnya Tuhan. Nggak usah kita payah-payah nyari, payah kali aku merasakan dan sebagainya. Itu aja lah dulu. Aku ini titik aku sekarang ini. Terus aku ini mau ku apa? Ketika mau ku Allah Ta'ala berarti mau engkau. Tapi kalau pada titik ini aku nikmat kali aku merasakan. Tak tahu aku apa-apa. Aku merasakan kau aja Allah. Udah. Berarti yang alam sekitar ini tak mengganggu dia. Kan gitu aja. Jadi itu aja tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.